Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dan pastinya bakal seru banget. So, simak videonya sampai habis. Malam itu, Sunarti duduk termenung di kamarnya yang gelap. Hanya diterangi oleh lampu meja kecil di sudut ruangan. Wajahnya menatap ke cermin dengan pandangan kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang. Di balik tatapan matanya tersembunyi luka masa lalu yang belum pernah sembuh. Sunarti kini berusia 32 tahun, memiliki penampilan yang biasa saja. Tidak ada yang istimewa, wajah yang tidak terlalu cantik, kulit sawo matang yang sedikit kusam, dan tubuh yang tak ramping seperti wanita-wanita idaman para pria kaya. Namun, yang tersembunyi di balik penampilannya adalah hati yang dipenuhi dendam dan amarah. Sunarti teringat masa lalunya saat ia masih remaja. Namanya masih sering diingat dalam pikirannya, yaitu Slamet, pria yang dulu ia kira adalah cinta sejatinya. Mereka berdua tumbuh bersama di desa kecil, sering menghabiskan waktu di tepi sungai, bercanda dan tertawa. Sunarti pernah merasa menjadi gadis paling bahagia di dunia. Namun, semua itu berubah dalam sekejap ketika Slamet meninggalkannya begitu saja. Bukan hanya meninggalkannya, tetapi ia memilih menikah dengan seorang gadis kaya bernama Rati yang memiliki segalanya: kecantikan, kekayaan, dan status sosial. Sunarti masih ingat hari itu dengan jelas. Hari di mana ia melihat Slamet dan Rati berjalan bersama di pasar desa. Tawa mereka terdengar begitu manis, namun bagi Sunarti, itu adalah tawa yang menghancurkan hatinya. Di depan banyak orang, Slamet tanpa ragu memperkenalkan Rati sebagai tunangannya. Saat Sunarti menghampiri dan menanyakan alasannya, Slamet hanya berkata dengan senyuman mengejek, "Maaf Sunarti, kamu tidak cukup cantik untuk bersanding denganku." Kata-kata itu menghantam Sunarti seperti pukulan keras. Air matanya mengalir deras, namun ia tidak bisa melawan. Semua orang menertawainya, membuatnya merasa kecil dan tak berharga. Sejak hari itu, Sunarti berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi dipandang rendah. Ia ingin membalas semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Beberapa tahun kemudian, Sunarti kini tinggal di kota, jauh dari desa tempat ia tumbuh besar. Ia bekerja sebagai seorang kasir di sebuah toko pakaian. Setiap hari, ia melihat wanita-wanita cantik yang datang berbelanja. Para istri dari pria-pria kaya yang memamerkan kecantikan dan kekayaan mereka. Sunarti merasa muak dan iri. Ia benci melihat kebahagiaan mereka karena itu mengingatkannya pada masa lalunya yang pahit. Suatu hari, ketika sedang duduk sendirian di taman kota, Sunarti bertemu dengan seorang wanita tua berpakaian lusuh. Wanita itu memperhatikannya dengan pandangan yang tajam, seolah bisa melihat dengan dalam jiwa Sunarti. Sunarti merasa aneh, namun ia tidak menghindar. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Darmi, seorang dukun yang dikenal di kalangan orang-orang yang percaya pada hal gaib. "Anak muda, aku melihat api dalam dirimu," kata Mbak Darmi dengan suara serak. "Kau menyimpan dendam yang mendalam ya?" Sunarti terkejut. Bagaimana mungkin wanita asing ini bisa tahu? Namun tanpa sadar, ia mengangguk. "Iya Mbah, aku muak dengan hidupku. Aku muak dianggap rendah hanya karena penampilanku yang biasa saja." Mbah Darmi tersenyum tipis. "Kamu tahu, ada cara untuk mengubah nasibmu.
Jika kamu ingin kekuatan yang bisa membuatmu menjadi wanita yang diidamkan setiap pria, kamu harus siap membayar harganya. Sunarti tertarik. Ia mendekat dan berbisik. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku akan melakukan apa saja. Mbah Darmi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas lusuhnya. Di dalamnya terdapat sebatang jarum emas yang berkilauan. Ini adalah susuk anak muda. Jarum ini akan kutanamkan di tubuhmu. Dan setelah itu, kecantikan yang tak tertandingi akan menjadi milikmu. Pria-pria akan tergila-gila padamu. Bahkan yang sudah memiliki istri pun akan meninggalkan mereka untukmu. Sunarti merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Inilah kesempatan yang selama ini ia cari. Dengan susuk ini, bisa membalas semua hinaan yang pernah ia terima. Ia bisa merebut pria-pria kaya yang selama ini hanya memandang wanita cantik. Dendamnya bisa terbalaskan. Namun, Mbah Darmi memperingatkannya dengan nada serius. Ingat Sunarti, susuk ini bukan tanpa harga. Jika kamu memilih jalan ini, kamu tidak bisa kembali lagi. Kekuatan ini akan menarik sesuatu yang gelap dalam hidupmu. Kamu siap dengan semua konsekuensinya. Sunarti terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ada resiko besar. Namun rasa sakit hatinya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Aku siap, Mbah, jawab Sunarti mantap. Pasang susuk ini sekarang juga. Mbah Darmi membawa Sunarti ke rumah kecilnya di pinggir kota. Rumah itu terlihat tua dan usang, dengan bau dupa yang menyengat. Di dalam ruangan, Mbah Darmi menyalakan lilin dan mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sunarti berbaring di atas tikar, sementara Mbah Darmi menancapkan jarum emas itu ke bawah dagunya di dekat leher. Rasa sakit menyengat membuat Sunarti hampir menjerit, namun ia menahannya. Ia tahu, ini adalah awal dari segalanya. Ketika jarum itu sudah tertanam, Mbah Darmi menatapnya dengan tatapan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang telah masuk ke dalam tubuh Sunarti. Kamu akan melihat perubahan mulai besok, kata Mbah Darmi dengan senyuman samar. Ingat, jangan pernah melihat ke dalam cermin di malam hari. Sunarti hanya mengangguk, tak peduli dengan peringatan itu. Ia merasa seperti telah terlahir kembali. Ia menyentuh wajahnya yang terasa lebih halus, lebih bercahaya. Dalam hatinya, Sunarti merasa puas. Kini ia memiliki senjata yang ia butuhkan untuk membalas dendam. Namun di sudut ruangan, bayangan tampak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari tidurnya, siap mengikuti setiap langkah Sunarti. Keesokan harinya, setelah malam ritual bersama Mbah Darmi, Sunarti terbangun dengan perasaan berbeda. Ia berjalan menuju cermin di kamarnya, dan ketika melihat bayangannya, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Wajah yang dulu biasa saja, kini terlihat lebih bercahaya. Kulitnya tampak lebih halus, dengan rona segar seperti wanita yang sedang jatuh cinta. Mata Sunarti yang sebelumnya redup kini terlihat lebih hidup, seolah memancarkan daya tarik yang tidak biasa. Ia tersenyum kecil, puas dengan apa yang dilihatnya. Sunarti memutuskan untuk keluar rumah hari itu, mengenakan gaun sederhana namun cukup anggun. Ia berjalan menuju pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi para wanita kaya. Biasanya, ia hanya bekerja di toko pakaian kecil di sana, tetapi hari itu, ia ingin merasakan bagaimana menjadi pusat perhatian. Ia melangkah masuk ke pusat perbelanjaan dengan penuh percaya diri, dan dalam sekejap, mata semua orang tertuju padanya. Sunarti merasakan perubahan yang nyata. Setiap pria yang dilewatinya menoleh, tak bisa mengalihkan pandangan dari dirinya. Beberapa bahkan berhenti berbicara dengan pasangan mereka
hanya untuk melihat Sunarti lebih lama. Wanita-wanita yang berada di sana mulai berbisik-bisik, memandang Sunarti dengan tatapan iri dan cemburu. Inilah yang ia inginkan, perasaan dihargai, bahkan lebih dari itu, dikagumi. Ia merasa di atas angin, seperti ratu yang berjalan di tengah rakyatnya. Saat berjalan di toko pakaian, para pelanggan pria yang datang tampak lebih ramah dari biasanya, dan beberapa bahkan memberikan pujian. Seorang pria yang biasanya acuh tak acuh, tiba-tiba membelikan gaun untuk Sunarti, mengatakan bahwa gaun itu pasti terlihat indah di tubuhnya. Sunarti tersenyum, menerima hadiah itu tanpa ragu. Ia tahu ini adalah efek dari susuk yang dipasang oleh Mbak Darmi. Namun, perhatian terbesar datang dari seorang pria yang tidak pernah ia sangka sebelumnya, yaitu Jumari. Seorang pengusaha sukses yang terkenal di kota. Jumari adalah tipe pria yang tidak mudah tertarik, terutama karena ia sudah memiliki istri cantik bernama Jumirah. Namun, saat melihat Sunarti, tatapan Jumari berubah. Ia memandang Sunarti dengan mata yang berbinar, seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada wanita lain. Jumari menghampiri Sunarti di toko pakaian dengan senyuman yang penuh pesona. "Nama saya Jumari," katanya memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. "Saya belum pernah melihat Anda di sini sebelumnya. Anda terlihat sangat memikat." Sunarti merasakan sensasi kemenangan. Inilah yang ia cari, perhatian dari pria yang sudah beristri. Ia tahu bahwa dengan kekuatan susuk, ia bisa membuat Jumari jatuh cinta padanya. "Nama saya Sunarti," jawabnya dengan senyuman lembut, pura-pura malu. "Saya hanya bekerja di sini, Tuan Jumari." "Panggil saja Jumari," katanya cepat. "Dan saya tidak percaya jika wanita secantik Anda hanya bekerja sebagai kasir." Sunarti hanya tersenyum, tidak menjawab. Ia tahu senyuman itu sudah cukup untuk membuat Jumari semakin penasaran. Setelah pertemuan itu, Jumari tidak bisa menghilangkan bayangan Sunarti dari pikirannya. Ia mulai sering datang ke toko hanya untuk berbicara dengan Sunarti, memberikan hadiah kecil, dan mengajak makan siang bersama. Sunarti yang tahu bahwa Jumari sudah menikah, justru semakin tertarik untuk melanjutkan godaannya. Ia menganggap Jumari sebagai target sempurna untuk memulai rencana balas dendamnya. Di restoran mewah, Sunarti dan Jumari duduk berdua. Jumari terlihat gelisah, sesekali melihat ponselnya. Mungkin ada pesan dari istrinya, yaitu Jumirah. Namun ketika matanya bertemu dengan tatapan Sunarti, semua rasa gelisah itu menghilang. "Sunarti, aku tahu ini salah," kata Jumari dengan nada ragu. "Tapi ada sesuatu pada dirimu yang membuatku merasa seperti belum pernah merasakan sebelumnya." Sunarti mengangkat alisnya, menatap Jumari dengan mata penuh godaan. "Benarkah? Atau mungkin kamu hanya bosan dengan istrimu?" Jumari terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Dalam waktu singkat, Sunarti bisa menguasai pikirannya, dan itu membuatnya ketakutan sekaligus terpikat. Mereka berdua tertawa kecil, tetapi Sunarti merasa ada yang aneh saat itu. Ia melihat ke sudut restoran, dan sekilas ia melihat bayangan hitam berdiri, memandang ke arahnya. Ketika ia menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Sunarti mengerutkan dahi, tetapi ia segera mengabaikannya. Ia pikir mungkin itu hanya halusinasi. Malam itu, ketika Sunarti pulang ke rumah, ia merasa lelah namun puas. Ia berdiri di depan cermin, ingin melihat pantulan wajahnya yang kini semakin cantik. Namun, ketika ia menatap lebih lama, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bayangannya di cermin terlihat berbeda. Wajahnya yang biasanya tersenyum kini berubah menjadi dingin, dengan tatapan kosong.
Rambutnya tampak kusut, seolah baru saja diterpa badai, dan kulitnya terlihat pucat seperti mayat. Sunarti terkejut. Ia mundur selangkah dan menggosok matanya. Ketika ia melihat lagi, pantulan di cermin sudah kembali normal. Wajahnya kembali cantik dan rambutnya tertata rapi. Apa-apaan ini? Gumamnya sambil menggelengkan kepala, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya kelelahan, pikirnya. Namun itu bukan satu-satunya keanehan yang ia alami. Saat berbaring di tempat tidur, ia mencoba tidur. Ia mendengar bisikan samar. Suara wanita yang menangis, lalu tertawa pelan. Bisikan itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah seseorang berada tepat di telinganya. Kamu tidak akan pernah bahagia, bisik suara itu. Sunarti bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan. Sunarti mulai merasakan ketakutan yang merayap di hatinya, tetapi ia mencoba mengusirnya. Ia tidak mau percaya pada hal-hal gaib. Ini pasti hanya efek dari ritual kemarin, pikirnya. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini semua akan berlalu. Keesokan harinya, Jumari mengundang Sunarti untuk makan malam di rumahnya. Jumira, istrinya, sedang pergi keluar kota. Sunarti melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mengenakan gaun merah yang diberikan Jumari sebagai hadiah, memperlihatkan kecantikannya yang memukau. Saat mereka berdua berada di ruang tamu, Jumari menatap Sunarti dengan penuh gairah dan mengakui bahwa ia sudah jatuh cinta. Sunarti tersenyum puas, namun saat ia melihat cermin besar di ruang tamu, wajahnya berubah pucat. Ia melihat sosok wanita lain di pantulan cermin itu. Wanita dengan wajah penuh luka, menangis darah, menatap Sunarti dengan pandangan penuh kebencian. Sunarti terkesiap, dan tiba-tiba ruangan terasa dingin. Jumari bertanya apakah ia baik-baik saja, namun Sunarti tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan fisik akibat susuk. Ada kegelapan yang mulai mengintai dirinya. Sunarti tidak pernah merasa sekuat ini. Setelah memasang susuk, hidupnya berubah drastis. Jumari, pengusaha kaya, yang dulunya adalah sosok suami setia, kini jatuh dalam pelukannya. Ia meninggalkan istrinya, Jumira, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan Sunarti. Jumari seakan tidak bisa hidup tanpa Sunarti. Memanjakannya dengan hadiah mahal, liburan mewah, dan perhiasan berkilauan. Bagi Sunarti ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan susuk yang ia pasang telah membuahkan hasil. Ia merasa menang. Dendam yang ia simpan selama bertahun-tahun perlahan terbayar. Namun di balik kemenangan itu ada sesuatu yang mulai terasa salah. Semakin banyak pria yang tertarik padanya, semakin sering Sunarti mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Malam-malamnya menjadi tidak tenang, penuh dengan suara-suara aneh dan teror yang datang tanpa diundang. Malam itu, Sunarti duduk sendirian di apartemennya yang kini lebih mewah, hasil dari pemberian Jumari. Angin dingin berembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergoyang pelan. Sunarti duduk di depan cermin besar yang menggantung di dinding. Ia menyisir rambutnya dengan perlahan, menikmati pantulan wajah cantiknya yang kini tak lagi biasa saja. Namun, tiba-tiba, senyuman di wajahnya memudar. Di cermin, bayangannya berubah. Wajah yang ia kenal berubah menjadi pucat, dengan luka-luka yang menganga di pipi dan dahi. Darah mengalir perlahan dari luka itu, menetes ke dagu. Mata bayangan itu menatap Sunarti dengan kebencian yang mendalam. Dan bibirnya yang terluka bergerak, seakan berusaha mengatakan sesuatu. Kamu tidak akan bisa lari. Bisik suara itu, sangat pelan, namun cukup jelas terdengar di telinga Sunarti. Sunarti tersentak.
Ia mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ketika ia melihat lagi, pantulan di cermin sudah kembali normal. Wajah cantiknya terlihat seperti biasa. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya tatapan bingung yang kini menyelimuti wajah Sunarti. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ini pasti hanya halusinasi, gumamnya, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Keesokan harinya, Sunarti pergi menemui Mbak Darmi. Ia tidak bisa menahan ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Di rumah tua yang penuh asap dupa itu, Sunarti duduk dengan gelisah. Mbak Darmi menatapnya dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu alasan kedatangan Sunarti. "Kamu melihat sesuatu ya?" tanya Mbak Darmi tanpa basa-basi. Sunarti mengangguk. "Aku melihat bayangan di cermin. Wajahku berubah menjadi mengerikan. Dan aku mendengar suara-suara di malam hari. Suara wanita menangis." Mbak Darmi menarik nafas panjang, lalu menyalakan sebatang dupa dan mulai merapalkan mantra. Asap dupa itu melayang ke udara, membentuk pola aneh sebelum menghilang. "Aku sudah memperingatkanmu, Sunarti," kata Mbak Darmin dengan suara rendah. "Susuk yang kamu pasang bukan susuk biasa." Sunarti terkejut. "Apa maksudnya, Mbah? Kenapa tidak bilang dari awal?" "Karena semua sudah terlanjur memilih jalan ini," jawab Mbak Darmi dingin. "Susuk itu memiliki daya tarik luar biasa, tetapi ada harga yang harus dibayar. Susuk itu membutuhkan tumbal." Sunarti merasa tenggorokannya tercekat. "Tumbal? Apa maksudmu, Mbah? Siapa yang harus jadi tumbalnya?" Mbak Darmi menatap Sunarti dalam-dalam, seolah berusaha melihat ke dalam jiwanya. "Setiap pria yang kamu rebut dari istrinya, setiap kebahagiaan yang kamu rampas akan menjadi bagian dari tumbal itu. Dan jika tumbal tidak terpenuhi, maka bayangan itu akan terus menghantui sampai akhirnya memakanmu hidup-hidup." Sunarti terdiam. Ia tahu bahwa ia telah bermain dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tetapi rasa dendam yang masih membara di hatinya membuatnya sulit untuk mundur. "Aku tidak peduli," katanya akhirnya. "Aku sudah terlanjur terjun. Aku tidak akan melepaskan susuk ini, Mbah." Mbak Darmi menggelengkan kepala. "Kamu sudah terlalu jauh, Sunarti. Jika kamu tidak berhenti sekarang, bayangan itu tidak akan berhenti mengganggumu. Mereka adalah roh para istri yang suaminya kamu rebut. Mereka haus akan balas dendam." Sunarti mengabaikan peringatan Mbak Darmi dan melanjutkannya hidupnya seperti biasa. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Dendamnya telah sepenuhnya terpuaskan. Namun malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ketika Sunarti sedang berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu berat, menyeret, seperti seseorang yang terluka. Sunarti duduk tegak, menajamkan pendengarannya. Langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Sunarti menahan nafas. Dalam hening yang mencekam, terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Tok, tok, tok." "Siapa di sana?" teriak Sunarti dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakan telinga. Sunarti bangkit dari tempat tidur, berjalan perlahan menuju pintu. Saat ia membuka pintu dengan tangan gemetar, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya koridor gelap yang kosong. Namun, ketika ia menutup pintu dan berbalik, ia melihatnya. Sosok wanita berdiri di ujung kamar, wajahnya penuh luka. Darah mengalir dari mata yang kosong. Wanita itu menangis, suaranya menyayat hati, membuat Sunarti merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kamu merampas kebahagiaan kami," bisik wanita itu dengan suara serak. "Sekarang kami akan merampas hidupmu."
Sunarti berteriak dan mundur, menabrak cermin di belakangnya. Cermin itu pecah berkeping-keping. Serpihannya jatuh ke lantai. Namun dalam pantulan serpihan cermin yang tersisa, Sunarti melihat wajahnya berdiri, yang berubah menjadi mengerikan, penuh luka dan darah, seperti wajah wanita itu. Sunarti jatuh tersungkur di lantai, menangis ketakutan. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Namun meskipun teror itu begitu nyata, ia tidak mau menyerah. Rasa dendam yang masih membara di hatinya menolak untuk kalah. Aku tidak akan melepaskan susuk ini, teriak Sunarti pada bayangan di cermin. Aku belum selesai. Aku masih punya dendam yang harus kubalas. Bayangan di cermin itu tersenyum sinis dengan darah yang mengalir dari bibirnya. Kamu memilih jalan ini, Sunarti. Dan sekarang, waktumu hampir habis. Sejak Jumari meninggalkan Jumira, hidup wanita itu tak lagi sama. Dunia yang dulu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, kini runtuh berantakan. Jumira yang selalu dipercaya oleh Jumari untuk menjadi istri yang setia dan penuh kasih, merasa seperti dihina dan dipermalukan. Jumari yang dulunya begitu menghargainya, kini lebih memilih wanita lain, dan wanita itu adalah Sunarti. Jumira yang tidak bisa menerima kenyataan ini, baginya Sunarti bukan hanya sebuah pengkhianatan, tetapi sebuah penghinaan yang mendalam. Jumira tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Suatu malam, ketika duduk sendirian di ruang tamu rumah yang kini terasa kosong, ia memutuskan untuk mencari tahu siapa Sunarti sebenarnya. Wanita itu telah merusak hidupnya, dan Jumira tidak akan membiarkan Sunarti lolos begitu saja. Jumira mulai menyelidiki Sunarti. Ia bertanya-tanya pada teman-teman Jumari yang dulu mengenalnya, mencari petunjuk mengenai siapa Sunarti dan apa yang membuat Jumari begitu terpesona. Namun, tidak ada yang bisa memberikan informasi yang jelas. Semua orang hanya tahu bahwa Sunarti adalah wanita muda yang bekerja di toko pakaian dan seolah-olah tiba-tiba muncul begitu saja dalam hidup Jumari. Jumira merasa terpojok. Ia kemudian mulai mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi Jumari, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Dalam salah satu kunjungannya ke pusat perbelanjaan tempat Sunarti bekerja, Jumira melihatnya. Sunarti sedang duduk di kafe kecil, menikmati secangkir kopi sambil berbicara dengan seorang pria. Jumira menatap Sunarti dengan penuh kebencian, melihat dengan jelas bahwa wanita itu tidak merasa menyesal sedikitpun atas perbuatannya. Namun yang paling mencurigakan bagi Jumira adalah ekspresi Sunarti yang selalu penuh percaya diri, seakan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ada sesuatu yang aneh di balik semua itu. Kecantikan yang begitu sempurna dan daya tarik yang luar biasa, seolah terlalu berlebihan untuk wanita biasa seperti Sunarti. Jumira merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Sunarti merasa semakin terpojok oleh teror yang terus mengantuinya. Meskipun ia berhasil merebut hati Jumari dan mendapatkan apa yang dia inginkan, bayangan kelam itu tidak berhenti mengikuti. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar. Suara tangis dan tawa wanita yang penuh amarah sering terdengar jelas di telinganya, bahkan ketika ia mencoba tidur. Dalam mimpi-mimpinya, Sunarti melihat sosok-sosok wanita dengan wajah yang penuh darah dan luka. Wajah mereka sangat mengerikan, seolah mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Mereka mengulurkan tangan, memohon agar Sunarti mendekat. Namun, saat Sunarti mencoba mendekat, wajah-wajah itu berubah menjadi sosok-sosok yang mengerikan dan menjerit dengan suara yang memekakan telinga. "Mengapa kamu merusak hidupku?" teriak salah satu sosok wanita itu dengan suara yang menusuk. "Kami ingin balas dendam." Sunarti terbangun setiap malam dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap cermin di kamarnya,
mencoba memastikan apakah wajahnya masih tetap cantik seperti yang ia harapkan. Namun yang terlihat justru bayangan wajah-wajah mengerikan yang terus mengikuti setiap gerakannya. Ia semakin merasa terpojok, seolah tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kutukan yang ia bawa. Sementara itu, rasa penasaran Jumira semakin membesar. Ia tidak bisa duduk diam dan membiarkan Sunarti menguasai hidup Jumari. Jumira merasa ada sesuatu yang menghubungkan Sunarti dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Suatu hari ketika Jumira mengunjungi pasar tradisional, ia mendengar percakapan dua orang wanita yang sedang berbicara tentang dukun terkenal, yaitu Mbah Darmi. Jumira menyimak percakapan itu dengan seksama. Wanita itu bercerita bahwa Mbah Darmi memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa, dan ia dikenal bisa memberikan susuk kepada orang-orang yang ingin mendapatkan kecantikan atau kekuatan tertentu. Mbah Darmi juga dikenal sebagai seseorang yang bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam kutukan atau masalah gaib. Jumira segera menyadari bahwa ini adalah petunjuk yang ia cari. Susuk yang dipasang oleh Sunarti mungkin menjadi penyebab semua keanehan yang terjadi. Jumira memutuskan untuk menemui Mbah Darmi, berharap bisa mendapatkan jawaban yang ia butuhkan untuk menghentikan Sunarti. Beberapa hari kemudian, Jumira akhirnya mengunjungi rumah Mbah Darmi. Rumah itu terletak di daerah yang cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Begitu memasuki rumah Mbah Darmi, Jumira merasa ada aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Asap dupa memenuhi udara, dan suara mantra yang dibaca Mbah Darmi terdengar menggetarkan. Jumira merasa cemas, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Mbah Darmi yang sedang duduk di kursi tua itu menatap Jumira dengan mata tajam. "Kamu datang ke sini untuk mencari jawaban, kan?" tanya Mbah Darmi dengan suara berat. Jumira mengangguk, mencoba menenangkan diri. "Saya ingin tahu tentang wanita yang bernama Sunarti. Saya merasa dia yang menyebabkan semua ini. Apa yang telah dia lakukan?" Mbah Darmi menatap Jumira sejenak, kemudian berkata dengan tenang. "Sunarti telah memasang susuk di tubuhnya, bukan sembarang susuk, melainkan susuk kutukan. Susuk itu memberinya kecantikan yang luar biasa, daya tarik yang mematikan. Namun, setiap kutukan seperti itu membutuhkan tumbal." Jumira terkejut. "Tumbal? Apa maksudnya?" Mbah Darmi menghela nafas. "Setiap pria yang Sunarti rebut, setiap kebahagiaan yang diambil, akan menjadi bagian dari tumbalnya. Ada jiwa-jiwa wanita yang telah kehilangan suami mereka karena Sunarti, dan jiwa-jiwa itu terus mencari balas dendam. Susuk itu menyatukan mereka dalam kemarahan yang tak terpuaskan." Jumira merasa ketakutan, tetapi juga merasakan ada secerca harapan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan ini? Mbah Darmi menatap Jumira dengan pandangan penuh arti. "Untuk menghentikan kutukan itu, kamu harus membuat Sunarti melepaskan susuknya. Tetapi itu tidak akan mudah. Jika dia tidak mau melepaskan, jiwa-jiwa yang terikat pada susuk itu akan terus mengganggunya. Akhirnya, Sunarti akan dihancurkan oleh teror yang telah ia ciptakan." Jumira meninggalkan rumah Mbah Darmi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa untuk menghentikan semua ini, ia harus berhadapan dengan Sunarti dan memaksanya melepaskan susuk tersebut. Namun semakin dalam ia menggali, semakin banyak bahaya yang mengancam. Teror yang Sunarti alami bukan hanya tentang rasa takut, tetapi tentang kutukan yang telah membelenggu hidupnya. Malam itu, Sunarti kembali terbangun dari tidurnya. Bayangan sosok-sosok wanita itu semakin sering muncul, semakin mendekat, dan kali ini, tangan yang mengulurkan ke arahnya semakin nyata. Ada yang datang untuk menuntut balas. Setiap malam, Sunarti terbangun dengan tubuh yang terasa terbakar.
Panas mengalir melalui pembuluh darahnya, seperti api yang mengikis habis seluruh tubuhnya. Awalnya ia mengira itu hanya efek samping dari susuk yang ia pasang, sesuatu yang wajar setelah ia memilih jalan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin intens. Tidak hanya tubuhnya yang merasa terbakar, tetapi juga wajahnya yang dulu cantik dan mempesona, kini mulai kehilangan kecantikannya. Pucat, letih, dan penuh dengan noda hitam di sekitar mata. Kulitnya mulai keriput dan kasar, seolah usia menua lebih cepat dari yang seharusnya. Sunarti memandang dirinya di cermin dengan cemas. Kulitnya yang mulus kini tampak seperti lapisan kertas yang hampir robek, dan kerutan mulai muncul di sudut mata dan bibirnya. Wajah cantiknya yang dulu mempesona semua orang, kini terlihat suram dan mengerikan. Namun di balik rasa takut yang menggerogoti dirinya, ada satu hal yang tak bisa dilepaskan. Dendam yang ia rasakan begitu mendalam terhadap pria-pria yang telah menolaknya, terutama Jumari. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ini hanya sementara, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak bisa menyerah, aku harus tetap bertahan. Namun, Sunarti mulai merasakan ada yang berubah dalam hubungan mereka. Jumari, yang dulu begitu memuja kecantikannya, kini mulai menjauh. Pria itu terlihat tidak lagi tertarik padanya. Dan saat mereka berbicara, tatapannya tidak lagi penuh gairah seperti dulu. Ia mulai sering meluangkan waktu untuk bekerja lebih lama, atau beralasan untuk pergi dengan teman-temannya. Jumari yang dulu sangat mencintainya kini tampak cemas setiap kali bertemu dengannya. Pada suatu malam, Jumari datang ke apartemen Sunarti dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, tidak berani menatap mata Sunarti yang penuh dengan kekhawatiran. "Ada apa, Jumari?" tanya Sunarti, berusaha mengendalikan suara yang gemetar, meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. Jumari menarik nafas panjang. Aku merasa ada yang tidak beres, Sunarti. Kamu tidak seperti yang dulu. Wajahmu terlihat sangat berbeda." Sunarti terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungnya. Ia merasa tubuhnya terimpit oleh rasa sakit. Tidak hanya dari fisiknya, tetapi juga dari hati yang mulai rapuh. Ia tidak bisa membiarkan Jumari pergi. "Aku hanya butuh sedikit waktu, Jumari. Aku akan kembali seperti semula." Namun Jumari tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala, lalu berdiri dan berjalan keluar dari apartemen Sunarti tanpa sepatah kata pun. Langkah kaki Jumari yang menjauh terasa seperti pengujung bagi Sunarti. Ia merasa semakin kesepian. Perasaan itu membuatnya semakin terobsesi untuk mempertahankan semua yang telah ia dapatkan. Jumira yang telah mengetahui bahwa Sunarti menggunakan susuk untuk memanipulasi dan merebut Jumari darinya, tidak bisa tinggal diam. Rasa dendam dan sakit hati yang ia rasakan semakin membara. Ia ingin agar Sunarti merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih parah. Jumira merasa ada yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini, meskipun dengan cara yang kelam. Suatu malam, Jumira pergi ke rumah Mbak Darmi. Ia sudah mendapatkan petunjuk tentang cara untuk melawan kutukan Sunarti, dan ia siap untuk melakukan apa saja demi mendapatkan keadilan. Begitu Jumira memasuki rumah Mbak Darmi, dukun itu memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Mbak Darmi, suaranya penuh peringatan. Jumira menatapnya dengan mata penuh tekad. "Saya ingin menghentikan Sunarti. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin susuk yang dipasangnya menjadi kutukan yang lebih besar. Saya ingin dia menderita." Mbak Darmi memandang Jumira dengan prihatin. "Berhati-hatilah dengan apa yang kamu minta. Dendam itu adalah api yang membakar diri sendiri." Namun, Jumira tidak mengindahkan peringatan itu. Ia sudah terlanjur terlalu jauh. Mbak Darmi pun mempersiapkan sebuah ritual balasan. Dupa yang mengeluarkan aroma tajam dan mantra-mantra kuno yang dipanjatkan. Mbak Darmi memulai ritual
untuk memperkuat kutukan susuk yang telah dipasang oleh Sunarti. Jumira menyaksikan dengan mata yang penuh kebencian. Meskipun ada sedikit rasa takut yang mulai merayapi dirinya, ia merasa kutukan itu bisa membalas dendamnya. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan akan memperburuk segalanya. Kehidupan Sunarti semakin buruk setelah ritual itu. Setiap malam ia semakin sering terbangun dengan tubuh yang kesakitan, seperti diserang ribuan jarum yang menembus kulitnya. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya mulai memar-memar. Rasa sakit itu semakin lama semakin tak tertahankan, dan semakin sering ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, mencoba untuk merobeknya dari dalam. Namun apa yang lebih menakutkan adalah bayangan-bayangan itu. Wajah-wajah wanita yang terluka, wanita-wanita yang pernah menjadi istri dari pria-pria yang ia rebut. Mereka mulai muncul lebih sering, dengan tatapan penuh kebencian. Dan setiap kali mereka muncul, mereka mengulurkan tangan mereka, seolah-olah meminta pertanggungjawaban. "Kenapa kamu melakukan ini pada kami?" bisik salah satu wanita itu. Suaranya menggema di telinga Sunarti. "Kamu merampas kebahagiaan kami. Sekarang kamu harus membayar." Sunarti merasa tercekik oleh rasa takut yang semakin mencekam. Ia memegang dada, berusaha untuk bernafas dengan tenang. Namun setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah itu semakin jelas di hadapannya. Sementara itu, tubuhnya semakin sakit dan rasa panas di dalam tubuhnya semakin menyiksa. Setiap malam ia merasa semakin mendekati kehancuran. Dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah akibat dari kutukan yang tidak bisa ia hindari. Suatu malam ketika Sunarti terbangun dari tidurnya yang penuh mimpi buruk, ia merasa ada yang sangat salah. Tubuhnya terasa semakin panas, begitu panas hingga ia merasa seolah-olah ia akan terbakar hidup-hidup. Ia melihat di cermin, wajahnya yang dulu cantik kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, pucat, penuh dengan noda hitam, dan tampak seperti seseorang yang hampir mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar menggelegar di seluruh ruangan. "Sudah saatnya kamu membayar harga yang harus dibayar." Suara itu menggaung seperti suara ribuan wanita yang bersatu. Sunarti menjerit, dan dengan tubuh yang gemetar, ia mencoba melarikan diri dari bayangan-bayangan itu. Namun langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang merayap keluar dari tubuhnya, sesuatu yang tak terlihat oleh matanya, tetapi terasa oleh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang lebih gelap daripada malam itu. Sesuatu yang sangat mengerikan, yang menuntut darahnya. Sunarti merasakan ketakutan yang begitu dalam hingga membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Setiap malam, rumah yang dulu penuh dengan kemewahan dan keindahan, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Bayangan gelap merayap di setiap sudut ruangan, seperti makhluk-makhluk tak terlihat yang menunggu kesempatan untuk menyergap. Suara-suara goib mulai mengisi kesunyian malam. Ada bisikan samar yang terdengar jelas di telinganya. Nama-nama wanita yang hidupnya ia hancurkan. Namun Jumira, nama istri-istri pria yang telah menjadi korban dari pesonanya, selalu terdengar di tengah kegelapan. Mereka berteriak, memanggilnya, dan meminta pertanggungjawaban. "Sunarti, Sunarti, kamu merusak hidup kami." Suara itu berulang-ulang, semakin keras, semakin memekakan telinga. Sunarti duduk di tempat tidurnya dengan tangan menutupi telinga, berusaha menenangkan diri. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan bayang-bayang yang menari di dinding menjadi lebih nyata, lebih menyeramkan. Di tengah kegelapan, wajah-wajah wanita yang telah kehilangan segalanya karena dirinya muncul. Mereka memandangnya dengan penuh kebencian. Mata mereka kosong, penuh dengan luka, darah, dan penderitaan. Mereka berjalan mendekat, mengulurkan tangan mereka, dan Sunarti bisa merasakan hawa dingin yang menusuk setiap kali tangan itu menyentuh kulitnya. "Jangan lari. Kamu tidak bisa lari dari kami." Salah satu suara itu berbisik dengan penuh dendam. Sunarti mulai kehilangan kendali. Kepalanya terasa pusing,
dan ia merasa seluruh tubuhnya semakin berat. Setiap malam teror itu semakin parah, bahkan ia mulai melihat wajah-wajah itu tidak hanya di dalam mimpi, tetapi juga saat ia terjaga. Bayangan mereka melintas di kaca cermin, di dinding, dan bahkan di pojok-pojok ruangan. Semua yang dulu ia percayai kini terasa rapuh, dan teror itu semakin nyata, semakin menguasai hidupnya. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Mbak Darmi. Setelah beberapa malam dilanda ketakutan yang tak tertahankan, Sunarti memutuskan untuk menemui dukun itu lagi. Meskipun ia merasa cemas akan konsekuensinya, ia tidak tahu harus kemana lagi. Mbak Darmi adalah satu-satunya yang tahu tentang kutukan susuk, dan mungkin hanya dia yang bisa memberinya jalan keluar. Begitu tiba di rumah Mbak Darmi, Sunarti langsung merasakan suasana yang berbeda. Rumah itu gelap dan penuh dengan aroma dupa yang pekat. Suasana itu terasa semakin mencekam, seolah rumah tersebut menjadi tempat terlarang yang penuh dengan kekuatan gaib. Mbak Darmi menatap Sunarti dengan sorot mata yang tajam, seperti melihat jauh ke dalam jiwa Sunarti yang sudah penuh dengan penyesalan. "Apa yang kamu cari, Sunarti?" tanya Mbak Darmi. Suaranya dalam dan berat, penuh peringatan. Sunarti dengan tubuh yang gemetar mencoba berbicara, meskipun suaranya terputus-putus. Saya tidak bisa bertahan lagi, Mbah. Teror itu, mereka datang di setiap malam. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolong bantu saya. Mbak Darmi menghela nafas panjang dan menatapnya dengan tatapan penuh rasa kasihan. Kamu sudah terlalu jauh. Arwah-arwah itu sudah terikat padamu. Jika kamu ingin melepaskan susuk itu, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Melepas susuk tidak semudah yang kamu kira, karena sudah ada nyawa-nyawa yang tertambat di dalamnya. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Sunarti menatap Mbak Darmi dengan mata penuh harapan. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya takut, Mbah. Mbak Darmi kemudian berdiri dan mengambil beberapa bahan dari meja altar yang penuh dengan simbol-simbol gaib. Kamu harus melakukan ritual untuk melepaskan susukmu. Tapi jika kamu tidak bisa memenuhi persyaratan, ritual ini bisa berbalik menghancurkanmu. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi tumbal yang mereka cari. Sunarti merasakan tubuhnya kaku, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Mbah Darmi memulai ritualnya, mengucapkan mantra-mantra yang Sunarti tidak mengerti. Namun suaranya terdengar menggetarkan. Asap dupa yang harum dan tajam memenuhi udara. Sunarti duduk di tengah ruangan dengan mata tertutup, berusaha untuk fokus pada setiap kata yang diucapkan oleh Mbak Darmi. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada suara itu, suara mantra yang memenuhi ruang dan waktu. Namun semakin lama, semakin aneh suasana itu. Sunarti mulai merasakan sesuatu yang janggal. Tubuhnya semakin terasa panas, lebih panas dari sebelumnya. Seperti ada yang sedang merobek-robek kulitnya dari dalam. Setiap detik terasa begitu berat, dan Sunarti merasa semakin sulit bernafas. Kepalanya pusing, dan ia merasa pingsan. Ia mencoba membuka mata, tetapi segala sesuatu tampak kabur. Tolong, Mbah. Sunarti memanggil. Namun suaranya tertelan dalam teror yang melingkupi dirinya. Mbak Darmi terus melantunkan mantra-mantra dengan suara yang semakin cepat. Sunarti merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Tubuhnya terasa semakin lemas dan tiba-tiba sebuah teriakan keras menggema di dalam kepalanya. Itu adalah suara wanita, wanita yang ia kenal, wanita yang telah menjadi korban kekejamannya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Sunarti. Mbak Darmi berhenti, menatap Sunarti dengan ekspresi khawatir. Terlalu terlambat. Arwah-arwah itu sudah terlalu kuat. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Sunarti merasa tubuhnya semakin lemah. Tubuhnya gemetar, dan rasa sakit yang tak tertahankan menghantam dirinya. Ia menatap Mbak Darmi dengan mata penuh ketakutan. Apa yang harus saya lakukan, Mbah?
Saya tidak ingin mati seperti ini. Saya ingin hidup. Namun jawaban Badarmi sangat berat. Kamu telah memilih jalan ini, Sunarti. Mereka akan mengikutimu sampai kamu membayar harga yang seharusnya kamu bayar. Akhirnya, Sunarti terjatuh ke lantai dengan tubuh yang lemas dan penuh luka. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang tidak terlihat, seperti sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, suara mereka semakin jelas. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa ia hentikan. Sosok-sosok wanita itu mendekat dengan wajah yang penuh kebencian, dan Sunarti hanya bisa menatap mereka dengan mata penuh penyesalan. Ia tahu bahwa tak ada lagi jalan keluar. Teror yang selama ini menghantuinya kini menjadi tak terelakkan, dan ia sudah terlalu terlambat untuk menghindarinya. Kehidupan Sunarti kini hanyalah bayangan dari kehidupan yang pernah ia impikan. Dunia yang dulu penuh dengan kekuasaan, kecantikan, dan perhatian, kini runtuh di hadapannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti beban yang tidak dapat ia tanggung. Ia berjalan dengan tubuh yang semakin lemah, wajah yang semakin rusak, dan hati yang tertekan oleh penyesalan yang tak terucapkan. Namun penyesalan itu datang terlambat, jauh setelah ia terjerat dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari Sunarti dipenuhi dengan kegelisahan yang tak kunjung reda. Tidur bukan lagi sebuah kenikmatan, melainkan sebuah mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba untuk menutup mata, suara-suara itu datang. Bisikan yang menggema di kepalanya, suara wanita yang menangis dalam kesedihan, dan jeritan-jeritan yang penuh dengan dendam. Bahkan di siang hari, bayangan-bayangan gelap itu tak pernah meninggalkannya, menghantui setiap langkahnya. Sosok-sosok itu mulai muncul lebih sering, dan kini mereka tidak hanya mengintai dari sudut ruangan. Mereka hadir dalam bentuk yang lebih jelas, lebih nyata. Sunarti berdiri di depan cermin, melihat wajahnya yang semakin hancur. Dulu ia dikenal sebagai wanita cantik dengan pesona yang tak tertandingi. Kini wajah yang tampak seperti mayat hidup, pucat, dan kulit yang mulai mengelupas, dan mata yang kosong. Setiap kali ia menatap dirinya sendiri, ia merasa seperti ada yang merobek-robeknya dari dalam. Peningkatan rasa sakit yang dialaminya bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Rasa tertekan yang menggerogoti setiap bagian tubuhnya membuatnya merasa seperti sedang terperangkap dalam tubuh yang asing. Jumari, pria yang dulu ia rebut dari istrinya, kini tidak lagi ada di sisinya. Setelah berbulan-bulan hidup bersama, hubungan mereka akhirnya runtuh. Jumari yang awalnya terpesona oleh kecantikannya, kini meninggalkannya tanpa belas kasihan. Ia kembali kepada Jumira, istrinya yang asli, yang sekarang tampak lebih kuat dan lebih tenang. Jumari memutuskan untuk kembali kepada keluarganya setelah menyadari bahwa hubungan dengan Sunarti hanya membawa kehancuran. Sunarti merasa seperti kehilangan segalanya dan sebuah perasaan pahit menghantui setiap pikirannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sunarti kini merasa seperti dia berada di ujung jurang, tidak bisa mundur, tetapi juga tidak bisa melangkah maju. Setiap teror yang dialaminya semakin intens. Suara tangisan dan jeritan wanita yang ia hancurkan kehidupannya semakin keras, dan wajah-wajah yang muncul di depannya semakin menakutkan. Mereka adalah para korban dari perbuatannya, wanita-wanita yang ia persaingi, yang ia rampas kebahagiaannya demi memuaskan egonya. Sunarti duduk terdiam di sudut kamar, memegang kepala yang terasa berat, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia sudah terperangkap dalam kutukan yang diciptakannya sendiri. Setiap malam ia mendengar suara-suara itu semakin dekat, semakin nyata. Mereka tidak hanya datang dalam bentuk suara, tetapi juga dalam wujud fisik yang mengerikan. Wajah-wajah wanita yang ia rusak hidupnya muncul di setiap sudut ruangan, memandangnya dengan penuh kebencian. "Apa yang kamu lakukan kepada kami?" Suara itu berbisik, dan suara lainnya bergema. "Kamu harus membayar semuanya." Sunarti menutup telinga, mencoba menghindar dari bisikan itu.
Tetapi suara itu semakin keras, semakin menuntut. Ia merasa semakin terisolasi, tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Ia tahu bahwa dirinya sudah terjebak dalam jeratan kutukan yang tidak akan pernah bisa lepas. Arwah-arwah yang mengelilinginya kini bukan hanya hantu belaka. Mereka adalah bagian dari dirinya, menghantui setiap langkahnya, mengingatkan Sunarti pada dosa-dosa yang telah ia perbuat. Suatu malam yang penuh dengan kesunyian dan kegelapan, Sunarti berlutut di depan cermin besar yang terletak di ruang tamunya. Wajahnya semakin mengerikan, tetapi di matanya ada seberkas penyesalan yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan ketakutan yang luar biasa, ketakutan akan kematian yang semakin dekat, dan ketakutan akan penyesalan yang tak bisa lagi diperbaiki. "Ampuni saya, tolong ampuni saya," Sunarti berbisik dengan suara tercekat. Air matanya jatuh membasahi pipi yang sudah penuh dengan luka. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sudah salah. Saya menyesal. Ampuni saya." Namun jawaban yang ia terima bukanlah belas kasihan, melainkan keheningan yang mengerikan. Suara-suara itu semakin keras, semakin menuntut, seperti arwah-arwah itu sudah menunggu waktu yang tepat untuk mengambil hak mereka. Mereka tidak memberi ampun, tidak ada jalan keluar bagi Sunarti. Penyesalannya datang terlalu terlambat. Ia telah terlalu banyak merusak kehidupan orang lain, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Wajah mereka kini semakin jelas di hadapan Sunarti. Mereka adalah wajah-wajah yang dulu ia hancurkan, yang ia rusak demi ego dan dendam pribadinya. Mereka menatapnya dengan penuh kebencian, dan tangan mereka mulai meraih tubuh Sunarti. Dengan setiap sentuhan, Sunarti merasa seolah-olah jiwanya tercabik-cabik. "Apa yang kamu lakukan kepada kami? Apa yang telah kamu lakukan?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Sunarti mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak bisa bergerak. Seakan-akan tubuhnya tertahan oleh kekuatan yang lebih besar. Saat Sunarti terjerat dalam bayang-bayang gelap itu, ia tahu penyesalannya sudah terlambat. Arwah-arwah yang ia sakiti kini merenggutnya. Ia memohon ampun, tetapi sudah tidak ada waktu lagi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tindakan yang ia lakukan untuk membalas dendam, membawa pada titik ini, penyesalan yang tak terhindarkan dan kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Sunarti akhirnya menyerah pada takdir yang telah ia pilih sendiri. Malam dan siang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kehidupan Sunarti. Teror tidak lagi membedakan waktu. Ia datang tanpa ampun, tanpa jeda. Keheningan malam yang dulu menakutkannya kini seolah tak pernah berakhir. Setiap detik kehidupan Sunarti dipenuhi dengan kengerian yang semakin menjadi-jadi. Ia terperangkap dalam dunia yang diciptakannya sendiri, dunia yang penuh dengan dendam, keegoisan, dan kutukan. Setiap kali ia melihat cermin, bayangan hitam itu muncul. Sebuah siluet gelap yang tidak pernah ada sebelumnya. Bayangan itu bukan hanya tampak, tetapi terasa seolah ia sedang menariknya masuk ke dalam kegelapan. Setiap detik, tubuh Sunarti semakin lemah, dan rasa sakit itu semakin menyiksa. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Wajahnya, yang dulu cantik dan mempesona, kini tampak seperti wajah orang yang telah meninggal. Kulitnya pucat dan mengelupas. Sementara matanya tampak kosong dan tanpa kehidupan. Seperti dua bola hitam yang terperangkap di dalam rongga wajah yang telah berubah menjadi mayat hidup. Setiap kali ia bergerak, tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan yang tak terlihat menariknya ke bawah. Langkah-langkahnya semakin goyah, dan ia mulai merasa seperti tak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Di siang hari, ketika ia berusaha melakukan aktivitas sehari-hari, bayangan-bayangan itu mengikuti langkahnya, mengintai dari balik sudut-sudut rumah, melayang di langit-langit, atau muncul dalam setiap refleksi cermin. Suara-suara itu, bisikan yang semakin keras, terus terdengar di telinganya, menggema dalam pikirannya. Mereka adalah arwah-arwah yang ia sakiti, yang kini menuntut balas. Pagi itu, Sunarti ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Teman-teman dan tetangga yang mendengar kabar kematiannya datang untuk melihat. Hanya untuk menemukan tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Wajahnya bengkak dan penuh luka, seperti telah diserang oleh makhluk gaib yang tak terlihat.
Kulitnya mengelupas dan tubuhnya tampak seperti telah hancur dimakan waktu dan kutukan. Di sekelilingnya udara terasa dingin dan suasana sepi yang mencekam menambah kesan bahwa dunia ini telah meninggalkannya. Badarmi yang datang setelahnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa penyesalan yang dalam. Ia tahu ini adalah akibat dari susuk kutukan yang telah dipasang. "Kau telah memilih jalan yang salah, Sunarti," katanya pelan. "Dan sekarang, kutukan itu telah mengambil apa yang seharusnya menjadi hakmu." Sunarti telah mati, dan bukan hanya mati secara fisik, tetapi ia juga telah kehilangan segala yang pernah dimilikinya. Keindahan yang dulu ia banggakan kini menjadi abu yang hilang diterpa angin. Kekuatan yang ia cari demi balas dendam kini menjadi penyebab kematiannya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.